Di tengah keramaian sekte Hang Yue, sebuah pengumuman bergema, menandakan dimulainya kompetisi tahunan bagi para murid luar. Kegembiraan menyebar seperti api di antara para murid. Kemenangan dalam kompetisi ini berarti promosi menjadi murid dalam. Sebuah status yang didambakan semua orang. Dengan status itu, mereka akan mendapatkan akses ke sumber daya kultivasi yang tak ternilai. Seperti pil spiritual, teknik yang lebih tinggi, dan bimbingan langsung dari para tetua. Ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasib mereka. Namun, di tengah euforia tersebut, Wang Lin justru diliputi kecemasan. Ia tahu bahwa partisipasinya tidak bisa dihindari, tetapi pikiran untuk menjadi pusat perhatian membuatnya gelisah. Selama ini, ia berhasil menyembunyikan kekuatan sejatinya, menampilkan dirinya sebagai murid dengan bakat biasa-biasa saja. Untuk mempertahankan kedoknya, Wang Lin menyusun sebuah strategi yang cermat. Ia akan ikut serta dalam kompetisi, menunjukkan sedikit kemajuan untuk terlihat wajar. Lalu dengan sengaja kalah dalam salah satu pertarungan agar tidak menarik perhatian lebih lanjut. Rencananya adalah untuk tetap berada di bawah radar, jauh dari sorotan para tetua dan murid lainnya. Babak penyisihan pun dimulai, dan Wang Lin dengan hati-hati menjalankan rencananya. Ia mengelola kekuatannya dengan presisi, memenangkan beberapa pertarungan dengan susah payah. Seolah-olah kemenangan itu diraih dengan keberuntungan dan kerja keras semata. Setiap gerakannya diperhitungkan agar tampak seperti murid biasa yang berjuang keras. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain untuknya. Dalam salah satu pertandingan, ia dipertemukan dengan murid senior Zhong, sosok yang pernah menindasnya dan menyimpan dendam kesumat. Mata Zhong menatap Wang Lin dengan kebencian yang membara, melihat kesempatan ini sebagai ajang balas dendam yang sempurna. Pertarungan dimulai, dan sejak detik pertama, murid senior Zhong melancarkan serangan tanpa ampun. Setiap pukulan dan tendangannya diliputi niat jahat yang jelas. Ia tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin mempermalukan dan melukai Wang Lin di depan seluruh sekte. Serangannya brutal dan agresif, memaksa Wang Lin untuk terus bergerak mundur. Wang Lin, yang masih berusaha keras untuk tetap pada rencananya, hanya bisa mengelak dan menangkis, berharap bisa menemukan celah untuk berpura-pura kalah. Secara alami, melihat Wang Lin yang hanya menghindar tanpa melakukan perlawanan, berarti kesabaran murid senior Zhang mencapai batasnya. Kemarahan dan rasa frustrasi membuatnya nekat. Dengan raungan penuh amarah, ia memutuskan untuk menggunakan teknik terlarang yang berbahaya. Sebuah metode yang mengorbankan sebagian esensi vitalnya untuk menghasilkan kekuatan sesaat yang dahsyat. Energi gelap yang menyeramkan mulai berkumpul di telapak tangannya, membentuk sebuah bola energi yang berdenyut dengan niat membunuh. Serangan ini dirancang bukan hanya untuk melukai, tetapi untuk melumpuhkan jalur meridian Wang Lin dan menghancurkan fondasi kultivasinya secara permanen. Di tribun kehormatan, para tetua yang mengamati merasakan fluktuasi energi yang tidak wajar itu, dan ekspresi terkejut mulai terlihat di wajah mereka. Menghadapi ancaman nyata yang bisa mengakhiri perjalanannya sebagai seorang kultivator, naluri bertahan hidup Wang Lin mengambil alih sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Tidak ada lagi waktu untuk menyembunyikan kekuatannya. Rencananya, untuk tetap tidak terlihat, kini hancur berkeping-keping. Tepat saat serangan mematikan Zhang hendak menghantamnya, tatapan mata Wang Lin berubah menjadi sedingin es. Dalam sekejap, ia melepaskan kekuatan sejati yang selama ini ia pendam. Dengan kecepatan yang bahkan sulit diikuti oleh mata para tetua, ia bergerak maju dengan satu serangan telapak tangan yang tenang, namun penuh kekuatan. Ia tidak hanya menghancurkan serangan gelap Zhong, tetapi juga mengirim lawannya terbang melintasi arena sebelum jatuh pingsan dengan keras. Seluruh arena seketika menjadi sunyi senyap. Keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti semua orang. Para murid yang tadinya bersorak-sorai, kini hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, tidak percaya
dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan, Tetua Sun, yang dikenal paling tenang, tampak terpana. Adegan berakhir dengan diperlihatkan Wang Lin yang berdiri tegak di tengah arena. Napasnya sedikit terenggang saat ia menatap tangannya, menyadari bahwa rencananya telah gagal total. Ia kini telah menunjukkan sebuah bakat luar biasa yang mustahil untuk dijelaskan, dan hidupnya di Sekte Henjue tidak akan pernah sama lagi. Dunia kultivasi memang kejam. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan oleh Wang Lin saat ini. Di tengah arena kompetisi yang sunyi senyap, keheningan posko pertarungan terasa lebih memekakan telinga daripada sorak-sorai yang pernah ada. Setiap pasang mata tertuju padanya, dipenuhi keterkejutan dan rasa tidak percaya. Para tetua sekte yang biasanya tenang, kini menatapnya dengan intensitas yang menusuk, seolah mencoba menelanjangi setiap rahasia yang tersembunyi di balik kemenangannya yang mustahil atas Zhong. Dengan ketenangan yang dipaksakan, Wang Lin melangkah turun dari panggung batu yang dingin. Kerumunan murid yang tadinya menghalangi jalan, kini secara naluriah membuka jalan baginya. Seperti air yang terbelah, tatapan mereka yang dulu penuh cemoohan, kini telah berubah menjadi campuran rasa takut dan sedikit rasa hormat yang enggan. Dia tahu, mulai detik ini, kehidupannya di Sekte Heng Yue tidak akan pernah sama lagi. Belum lama Wang Lin kembali ke kediamannya yang sederhana. Seorang utusan datang dengan perintah mendesak. Dia dipanggil untuk segera menghadap para petinggi sekte di aula utama puncak gunung. Pemimpin sekte sendiri akan hadir. Udara di sekelilingnya terasa memberat saat dia melangkah di sepanjang jalan setapak yang menanjak. Setiap langkah terasa seperti membawa beban tak kasat mata. Ini adalah momen penentuan nasibnya. Di dalam hatinya, dia mengulang kembali penjelasan yang telah dia siapkan dengan matang. Sebuah cerita yang setengah benar dan setengah dibuat-buat untuk melindungi rahasia terbesarnya. Dia menguatkan hatinya, bersiap menghadapi badai yang pasti akan datang. Tekanan spiritual dari puncak gunung terasa begitu nyata, seolah mencoba meremukkan tekadnya. Bahkan, sebelum dia tiba, aula utama terasa megah, sekaligus mengintimidasi. Di hadapan pemimpin sekte dan jajaran tetua, Wang Lin merasa seperti seekor semut di hadapan para raksasa. Interogasi pun dimulai. Suara pemimpin sekte yang dalam dan berwibawa menggema, menanyakan sumber kemajuannya yang luar biasa pesat. Sebuah lompatan yang melanggar semua akal sehat dalam dunia kultivasi. Dengan kepala tertunduk dan nada suara yang rendah hati, Wang Lin menceritakan kisahnya. Dia mengklaim telah menemukan sebuah metode pelatihan yang unik secara kebetulan setelah mengalami pengalaman mendekati kematian di pegunungan belakang. Tentu saja, dia dengan cermat menyembunyikan keberadaan manik penentang surga, sumber sejati dari kekuatannya. Para tetua saling berpandangan, skeptis, dan curiga. Namun mereka tidak dapat menemukan celah dalam ceritanya atau bukti apapun untuk membantahnya. Akhirnya, setelah keheningan yang panjang, pemimpin sekte membuat pengumuman yang mengejutkan seluruh aula. Wang Lin akan langsung dipromosikan menjadi murid dalam sekte. Promosi itu terdengar seperti sebuah anugerah. Tetapi di dalam hatinya, Wang Lin tahu ini adalah sebuah kandang emas. Ini bukanlah hadiah atas prestasinya, melainkan cara sekte untuk menempatkannya di bawah pengawasan yang lebih ketat. Dia telah menjadi sebuah anomali, sebuah teka-teki yang menarik perhatian para penguasa sekte. Dia dipindahkan ke sebuah pavilion indah di area murid dalam, dengan halaman pribadi dan akses ke energi spiritual yang berkali-kali lipat lebih kaya. Fasilitas yang mewah ini terasa lebih mengancam daripada gubuk lamanya yang reot. Dia tahu bahwa setiap gerak-geriknya kini akan diawasi. Setiap kemajuannya akan dipantau. Bahaya yang lebih besar kini mengintainya dari balik bayang-bayang. Malam itu, Wang Lin berdiri di kamarnya yang baru. Dia menatap keluar jendela, memandang pegunungan luas yang terbentang di bawah cahaya bulan. Lalu tatapannya
beralih ke telapak tangannya. Tempat manik penentang surga tersembunyi dengan aman. Ekspresinya mengeras menjadi sebuah ketegasan baja. Permainan baru telah dimulai. Dan kali ini, taruhannya jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Bagaimana Wang Lin akan menghadapi bahaya yang mengancam hidupnya? Saksikan di episode berikutnya.